Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang perbandingan antara beternak ayam dan entok. Nah, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan membandingkan ya bagaimana tentang beternak ayam dan entok. Nah, kita bahas dulu dari segi ketahanan tubuh atau dari segi kesehatan. Nah, untuk segi kesehatan, entok ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan ayam. Dari perubahan cuaca seperti musim pancaroba, antara musim hujan dan musim panas itu cepat sekali perpindahannya. Jadi biasanya ya, kalau di ayam itu sering kali terjadinya flu. Jadi ayam itu banyak yang flu, terus dia sesak napasnya teman-teman sekalian. Nah, banyak juga kejadian kasus, apalagi beternak ayamnya ini sistem besar-besaran. Nah, jadi populasinya itu cukup banyak ya teman-teman sekalian, jadi gampang sekali terserang penyakit, walaupun ya dalam catatan ini walaupun sudah terkena vaksin, pasti ada beberapa ekor yang tetap terkena penyakit pada musim hujan. Nah, berbanding terbalik dengan entok ini, mau musim hujan dia malah semakin senang teman-teman sekalian, karena memang entok ini hewan air. Nah, kakinya saja berbeda dengan ayam, karena kaki entok ini kan mempunyai selaput renang. Jadi dia memang kalau hujan tuh malah senang teman-teman sekalian, malah mandi-mandi, dia malah makin ceria entok ini kalau musim hujan. Jadi ya memang perbandingannya sudah begitu jelas sekali dari beternak entok maupun ayam. Nah, dari itu untuk saat ini banyak sekali para peternak ya yang saya kenal beberapa di area Medan ini, yang awal mulanya itu beternak ayam KUB, beternak ayam kampung, itu beralih profesi dari beternak ayam ke beternak entok. Jadi banyak yang belajar tuh sama saya, japri WhatsApp, telepon langsung. Kalau yang deket-deket masih bisa kita bahas, mulai dari pemasaran, harga, bibit, bisa kita bahas teman-teman sekalian. Tapi kalau terlampau jauh, kita seperti beda provinsi ataupun beda kota. Tapi kalau kota Medan sama Binjai itu kan deket teman-teman sekalian, itu nggak masalah. Walaupun beda kota, tapi kan hanya berapa menit aja sampai teman-teman sekalian. Jadi dalam beternak entok ini ya, keunggulan dari segi kesehatan ya, memang saat ini ya, masa-masa ini mau unggas apapun memang diwajibkan divaksin dahulu. Jadi kita nggak bisa sekarang ini mengandalkan yang namanya herbal. Banyak sekali ya peternak-peternak itu terlalu angkuh menurut saya ya. Harus herbal, harus beberapa kali diberikan jamu. Memang jamu itu bagus untuk kesehatan, tapi yang kita hadapi ini bukan bakteri teman-teman sekalian, tapi dia virus. Walaupun dia minum jamu, tapi kalau memang ada waktunya virus itu pasti kena teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali yang gulung tikar ya, dia punya uang, dia punya modal, dia punya lahan, dia beternak entok ini jor-joran sebanyak-banyaknya, tapi tidak memikirkan kesehatan entoknya. Jadi sudah beberapa kali banyak yang saya ingatkan tuh, jangan terlalu banyak kalau masih pemula. Sebaiknya dipelajarin dahulu ya, beli 20 ekor induk atau 10 ekor induk. Kalaupun memang masih modal kecil-kecilan, 5 ekor induk pun nggak masalah teman-teman sekalian, satu pejantannya. Jadi kita ini nggak boleh juga terlalu mentang-mentang punya uang ya teman-teman sekalian, punya modal, punya uang. Jadi ya harus benar-benar diperhitungkan. Seperti yang saya lakukan ini, wajib vaksin teman-teman sekalian. Memang wajib vaksin sekarang, mau itu unggas apapun, ayam, bebek, entok, vaksin ini murah teman-teman sekalian sebenarnya. Nah, saya juga sekarang ini buka jasa vaksin. Bagi teman-teman sekalian, kandangnya yang mau divaksin bisa saya datangi, saya vaksin. Nah, dengan harga yang akan kita sepakati nantinya per ekornya berapa vaksinnya. Nah, jadi dari segi kesehatan entok ini jauh lebih unggul ya teman-teman sekalian. Nah,
Sekarang kita masuk ke bobot badan. Bobot badan entok ini itu tidak ada yang namanya batasan. Jadi dia bobot 1,5 kg sudah bisa kita jual, bobot 2 kilo kita jual, 3 kilo bisa kita jual, bahkan lebih. Berapapun kalau hitung per kilo dia ya mesti kita jual semua. 1 kilo ada pasarannya, 2 kilo ada pasaran, 3 kilo ada pasarannya, mau 5 kilo pun tetap ada pasaran teman-teman sekalian. Jadi dia tidak seperti ayam kampung. Kalau ayam kampung ini saya perhatikan ya, dia itu yang masuk ukuran pajak itu di bobot 1,1, 1,3 sampai 1,5 kilogram. Itu yang masuk pajak rata-rata ya, yang dijual secara komersil ataupun dijual secara besar-besaran itu yang bobot-bobot segitu. Kalau bobot 2 kilo jarang sekali teman-teman sekalian itu dibeli oleh agen-agen ya. Untuk skala besar-besaran yang dibeli itu jarang sekali. Jadi kita kalau hitung-hitungan ya, kilonya aja kita sudah menang kalau dijual. Kita buat aja lah ayam per kilo 50.000. Nah jadi bobotnya hanya 1,5 kg kan duitnya sedikit teman-teman sekalian per ekornya. Jadi kalau entok ini itu bisa 3 kg teman-teman. 3 kg kalau dikali 50 kan seperti biasa harga standarnya 150.000 rupiah basor ini tadi kalau kita jual cepat lah istilahnya. Jadi ya gini, dari segi timbangan juga dia menang, percepatan ya teman-teman sekalian. Kalau menurut saya ya, ayam kampung sama entok ini ya lebih cepat entok teman-teman sekalian besarnya, karena memang ya entok ini badannya memang rangkanya besar, dari lahir aja kan sudah terlihat jauh gitu lebih besar anakan entok, karena dia memang kan jenis bebek dia seperti itu teman-teman. Nah segi pemasaran, untuk segi pemasaran saat ini entok ini semakin hari semakin menjadi primadona teman-teman sekalian, khususnya area Medan, Binjai, Langkat. Pokoknya itu sekarang ini lagi naik-naiknya lah harga entok, dan juga peminatnya lagi banyak-banyaknya. Kalau dulu awal mula itu saya beternak entok itu 2016 ya, 2017 saya mulainya tuh. Nah itu harga entok tuh masih murah, bahkan saya survei ke perkampungan itu, saya jalani perkampungan area Stabat itu saya datangi teman-teman sekalian, area Bahoro dekat Bukit Lawang sana itu saya datangi. Itu harga anakan entok itu 6.000 dulu ya teman-teman, ini cerita dulu ya, 6.000, 7.000, paling mahal tuh 8.000 dulu saya survei area kandang-kandang ini. Jadi sekarang ini ya harga anak entok jangan tanya teman-teman sekalian, saya jual itu 15.000 rupiah. Itu ukuran yang bagus lah, sudah genetiknya bagus juga. Jadi yang mau order nanti japri aja ke WhatsApp saya teman-teman sekalian, nanti minta aja nomor WA saya di kolom komentar, nanti akan saya bagikan. Nah sekarang ini lagi banyak-banyaknya ya teman-teman sekalian entok jenis jumbo, tapi harus pesan dulu karena memang sudah banyak yang inden dari jauh-jauh hari. Nanti akan saya buat video saat pengiriman lah teman-teman sekalian, agar teman-teman itu yakin bibit entok jumbo dari kandang saya, dari mitra-mitra saya yang sudah saya jalani di area Medan ini. Nah itulah sedikit dari penjelasan saya antara perbandingan beternak ayam dan juga beternak entok. Jadi memang untuk area Medan ini entok lagi gencar-gencarnya pemasarannya, mau itu pengiriman ke Aceh, sekarang udah banyak ya pengiriman ke Danau Toba, ke Sibolga, ada juga yang pesan ke Padang. Untuk indukan basor sekarang ini masih belum dijual ya, jadi memang kita fokus ke pembibitan. Tapi teman-teman sekalian kalau memang kesulitan ya dalam proses penjualan mulai dari anakan entok, nah saya siap menampung tuh kalau anakan entok usia 1 bulan. Nah itu boleh saya, kalau memang benar-benar teman-teman sekalian tuh butuh uang ataupun butuh cepat itu, teman-teman sekalian bisa japri aja ke WhatsApp saya. Kalau harga basor saya terima juga, tapi ya basor tuh wajib sehat teman-teman sekalian, sehat. Dan juga ya kita nanti bicarakan harganya berapa teman-teman sekalian, lepas harga per kilo kah, per ekor kah. Kalau untuk area Medan Binjai aja ataupun daerah sini lah, itu bisa saya jemput teman-teman sekalian. Yang penting harganya bisa kita sepakati, yang mana teman-teman sekalian itu bisa untung, saya juga dapat untung. Nah jadi untuk pemasaran jadi sangat mudah ya teman-teman sekalian. Ataupun teman-teman sekalian tuh punya kandang entok jumbo ataupun entok Rambon ataupun entok lokal. Nah jika
ingin saya review ataupun saya datangi kandangnya, saya review kandang seperti biasa, itu saya datangi kandang-kandang entok yang ada di area Medan Binjai, kabarin aja teman-teman sekalian, biar supaya saya datangi. Di situ kita bisa sharing-sharing, kita buat entok, kita bisa promosiin dagangan teman-teman sekalian, mulai dari anakan entok, basor, dan lain-lain, agar teman-teman sekalian itu dengan mudah untuk menjual nantinya hasil panennya. Nah, di sini kan buat saya juga banyak koneksi ya. Bagi yang mau pesan basor bisa saya layani, mau itu berapa ekor pun saya layani. Mau itu partai besar, partai kecil, partai untuk di ternak-ternak itu saya masih layani teman-teman sekalian. Jadi japri aja teman-teman sekalian. Kalau memang serius beli ya, kalau masih belum nanya-nanya dulu, kandangnya bang belum siap bang, nanti ya tunggu kandangnya. Nih teman-teman sekalian, saya tekankan kembali, kandangnya dulu selesaikan. Yang pertama, uangnya dulu diseredikan, baru tanya-tanya. Kalau masih belum paham juga, belajar-belajar dulu dari channel YouTube ini. Oh, saya udah paham, modalnya juga sudah ada, kandangnya juga sudah siap, baru teman-teman sekalian tuh mulai beternak entoknya. Jadi nggak sekedar omongan doang teman-teman sekalian, jadi kita memang harus benar-benar langsung terjun dalam beternak entok ini, kita praktekkan langsung ilmu yang sudah didapat. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang perbandingan beternak entok ataupun ayam. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.